Sholatnya sah. Wa tasihhu sholatu ala qauli Hanabilah, dan sah sholatnya menurut ya pendapat ulama-ulama Hambali. Tapi jemaah bahkan sebagian para ulama ada yang mengatakan sampai sholatnya batal. Ya. Sehingga sikap yang tepat ketika seseorang misalkan mendapatkan shop sudah penuh, ya. Yang pertama, fa in wajada furjatan fi shaffil akhir waqafa fiha. Jika ia mendapatkan furjah, celah di shop yang terakhir, maka hendaklah dia berdiri di situ. Jadi kalau misalkan masih ada celah dan dia bisa berdiri, ya, berdiri di situ. Jangan kemudian malah mundur sholat sendirian, jangan. Ya, jadi kalau masih ada celah, hendaklah apa, menempatkan di posisi tersebut. Tsaniyah, yang kedua, wa in wajadal furjah fi shaffil mutaqaddim falahu an yahtariqa sufuf liyasila ilaiha litaksiril musallina fi tarkiha. Fa in lam yajid illa an yasuffa bi jambil imami falahu dhalik. Faqad taqaddamatil adillatu ala kulli hada. Yang kedua, jika dia mendapatkan shop tapi kalau dia mendapatkan furja, celah, tetapi di shop di depannya, shop terakhir pun, shop depannya ada yang kosong. Ya. Falahu an yahtariqa sufuf, boleh bagi dia untuk ya dalam artian masuk, ya, menyusup, tidak masalah, ya, tidak masalah. Agar dia sholat di tempat tersebut. Kenapa? Ya karena tadi ya, kesalahan dari orang-orang yang di shop yang terakhir. Kenapa tidak maju? Sehingga boleh bagi dia untuk menyusup. Tidak masalah. Fa in lam yajid illa an yasuffa bijambil imam falahu dzalik. Ya. Dan jika dia tidak mendapatkan kecuali harus bersop, ya, di samping imam, falahu dzalik, maka boleh, silakan, tidak masalah. Menurut sebagian para ulama. Jadi kalau sop sudah penuh, maka sebagian pendapat di kalangan para ulama membolehkan dia maju ke depan kemudian bersop dengan imam. Ya, bersop dengan imam di sisi sebelah kanan, sebelah kanan. Dan sudah lewat pembahasan terkait tentang masalah ini. Kemudian masalah yang ketiga, fa in lam yatayassar dzalika wa alima annahu sayati akharu yasuffu ma'ahu shalla wahdah. Jika tidak mungkin bagi dia atau tidak ada apa namanya celah ya untuk maju ke depan, wa alima annahu sayati akharu, dan dia tahu kemungkinan akan ada orang yang datang baru, ya, kemungkinan ada orang yang akan datang berikutnya, misalkan yasufu ma'ahu, dan bisa bersop dengan dirinya, ya, shalla wahdah, silakan boleh bersop sendirian. Tetapi ada dugaan kuat, oh kayaknya akan ada orang yang datang, mungkin di tempat wudu masih ada yang wudu. Jadi kalau dia sop sendirian, dia akan bergabung, boleh, tidak masalah. Sebagian para ulama mereka memberikan batasan selagi sampai ruku dia masih bisa bersop dengan yang lainnya, masih ya, diperbolehkan, tidak masalah, tidak masalah. Bahkan sebagian ada yang mengatakan lebih dari itu, yang penting intinya jangan satu rakaat. Ya, tapi yang paling hati-hati kalau misalkan sampai ruku kemudian datang seseorang dan bersop dengannya, maka dia tidak dihukumi sholat sendirian. Walaupun ketika takbiratul ihram sendirian, tetapi ketika sebelum ruku atau pas ruku datang seseorang bersop dengannya, maka dia dianggap ya, sholat
dalam artian bersama jamaah yang lain, bukan sendirian, sehingga tidak kena hukum la sholata limunfaridin khalfas. Tidak sah sholat sendirian orang di belakang shaf, tidak kena. Ya. Batasnya sampai ruku. Kemudian masalah yang keempat. Fa in lam ya'lam bimaji'i ahadin yasufu ma'ah. Jika dia mengetahui tidak ya, tidak adanya orang yang akan datang setelahnya, fahal yajrid wahidan minas saffi liyasifa ma'ahu atau liyasufa ma'ahu. Jadi kalau dia tahu kayaknya sudah nggak ada jamaah, sudah tidak ada jamaah, atau posisinya mungkin di rakaat yang terakhir, nunggu orang kayaknya nggak mungkin. Apakah boleh bagi dia untuk narik satu makmum di depannya agar dia bisa sholat bersama makmum tersebut? Makanya masalian Syekh mengatakan ikhtalafa ahlul ilmi fi hadza. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Bolehkah narik jamaah di depannya agar bersop dengan dirinya? Itu sudah pendapat. Ulama-ulama Hanafiyah mereka membolehkan, boleh, tidak masalah. Dan ulama-ulama Syafi'iyah di pendapat mereka yang paling sahih juga membolehkan. Begitu pula apa? Ulama-ulama Hanabilah. Dan ini riwayat dari Atha an-Nakhai, ya. Hujah mereka li'annal hajah da'iyatun ini. Alasan mereka karena dibutuhkan. Sehingga boleh-boleh saja narik. Ya, ini pendapat yang pertama. Tetapi masalahnya ya, ulama Syafi'iyah mereka mensyaratkan lihat kondisi orang yang ditarik, ya. Kalau kemudian bisa timbul fitnah, jangan tarik, malah marah-marah jadi ribut, ya. Nanti mungkin pas sholat diajak berantem, tadi narik, ya misalkan, nggak perlu. Ya kenapa? Khawatir jadi fitnah. Ya, karena sebagian orang kadang nggak paham cuma dikira pasti tarik, oh ini orang ngajak main-main. Semangatnya dia baru hijrah, semangatnya lagi kuat-kuatnya. Ini orang lagi sholat dipercandain, ya. Akhirnya mungkin langsung berantem. Ya, sehingga hati-hati. Ra'ala Ahmad wa Ishaq tanbihuhu lirruju'i wa adamu jaddi. Sedangkan Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ishaq mengingatkan, ya, jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan, jangan ditarik. Ya. Qultu kata Syekh, al-aslu fi jawazi jadbil rajuli fi min as-shaf, dan hukum asal dibolehkannya menarik seseorang dari shaf. Hadis dari Ubay bin Ka'ab, ya, Ubay bin Ka'ab al-Mutaqaddim yang sudah lewat. Ya. 5 jadzaba ar-rajulu wa qama maqamahu. Ya, ketika seorang dia narik, ya, kemudian berdiri bersama dirinya. Walamman sarafa, maka ketika selesai sholat dia mengatakan inna hadza, maksudnya ini ya pernah dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jamaah sekalian, dalam masalah ini ada ya tanbih, ya, catatan. Ya. Wa kariha Malikun, Al-Imam Malik memakruhkan untuk narik orang di depannya. Dan beliau mengatakan yusolli munfaridan, sholat sendirian saja, nggak perlu narik. Ini kata beliau. Ya. Wala yuti'uhu al-majhub, dan orang yang tarik nggak perlu kemudian nurut, nggak perlu, sudah. Ya, ini kata beliau. Dan ini riwayat dari Al-Imam Al-Auza'i dan dipilih oleh Syekhul Islam. Kenapa? Li'anna fi hadzal jadbi mahadir. Karena dalam tarikan tadi itu ada beberapa istilahnya hal-hal yang istilahnya mudharat, ya, masalahnya. Yang pertama taswisu 'ala ar-rajuli al-majhub. Ya. Pertama, mengganggu orang yang tarik. Khusyuk-khusyuknya ditarik. Ini ganggu jemaah. Yang kedua, fihi jinayatun 'alal majhub
binaqlihi minal makanil fadili ilal mafdul. Ini terdapat kejahatan ya, untuk orang yang ditarik. Kenapa? Karena memindahkan dia dari tempat yang utama ke tempat yang tidak utama. Kan di depan utama. Ditarik kemudian jadi mundur. Diposisikan di tempat yang tidak utama. Nah, ini kejahatan ya. Buat yang ditarik. Yang ketiga, fathu furjatin fi shaf. Membuka celah di shaf ya, orang yang ditarik. Ya. Wa rubbama kana hadza min babi qad ishaf. Bahkan barangkali ini termasuk bab menjadikan shaf itu terputus. Ya, gara-gara apa? Depannya ditarik. Ya. Dan ini ada ancaman ya tentang apa? Shaf yang terputus. Yang keempat, fihi jinayatun ala shaffi kulli. Ya, kulli. Jadi terdapat bentuk kejahatan terhadap shaf secara keseluruhan. Kenapa? Litahrikihim li ajli saddil furjati. Karena shaf yang ditarik mau tidak mau dia harus merapat. Sehingga apa? Semua jamaah akan bergerak. Gara-gara tindakan satu orang tadi. Ya. Mengganggu jamaah di shaf yang satu orang ditarik. Dia gerak mepet ya, merapat. Nah, sehingga jamaah sekalian kata Syekh, al-aula alla yajdziba ahadan. Yang lebih utama gak perlu narik, gak perlu. Wal yusalli wahda. Salat sendirian. Kenapa? Ada udzur, enggak masalah. Sehingga pendapat yang tepat, kalau misalkan shaf sudah penuh ya, dan tidak ada celah ya di depan, nggak ada celah ya. Tapi kalau masih ada celah maju, tapi ini sudah penuh semuanya ya, maka silakan sholat sendirian. Dan ini pengecualian dari hadis Nabi yang mengatakan la sholata li munfaridin khalfas shaf. Tidak sah sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Ini dikecualikan. Nah, ini juga pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Sehingga yang tepat kalau sudah penuh, sholat saja sendirian. Mulai dari belakang imam. Imam kemudian luruskan. Ya. Kalau kemudian sampai selesai, tidak ada orang yang datang, sah sholatnya. Sholatnya apa? Sah. Kemudian masail tata'allaq bi sifati sholati jamaah. Masalah-masalah terkait tentang tata cara sholat jamaah. Ya. Yang pertama, jamaah sutratul imam sutratun lil ma'mumin. Sutrohnya imam itu sutrohnya makmum. Ya, maksudnya dia masalahnya. Orang yang sholat itu dianjurkan menurut jumhur, karena jumhur mengatakan sunnah, untuk mengambil sutroh. Jadi sutroh itu sesuatu yang diletakkan di depan orang yang sholat, fungsinya untuk mencegah agar seseorang tidak lewat di depannya. Kalau dia mau lewat silakan di belakang, nggak boleh di depan. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan seandainya orang yang mau lewat di depan orang yang sholat, ya, dia tahu bagaimana akibat yang akan dia dapatkan. Sungguh dia akan berdiri selama 40. Ini silang pendapat, ada yang mengatakan 40 tahun. Itu lebih baik. Kenapa? Karena dosa yang akan didapatkan itu lebih parah. Bayangkan ke jemaah, orang sholat itu sedang menghadap Allah, kemudian dilewati di depannya. Oh, ini lancang jemaah. Kalau ada orang sedang ngobrol dengan presiden, ada orang lewat di depannya, oh mungkin ditarik, ya. Mungkin dipukul, dipenjara mungkin. Nah, ini orang nggak sopan. Ini depan presiden. Ini ada orang lagi sholat menghadap Allah, kemudian dilewati depannya. Ini orang nggak punya adab. Nggak punya adab, jemaah. Sehingga Nabi mengatakan, sungguh dia memilih berdiri selama 40, ada yang mengatakan 50 tahun, itu jauh lebih baik daripada dosa yang akan dia tanggung. Nah, ini penting untuk diajarkan jemaah, karena sebagian dari kita nggak paham. Padahal ya sudah Islam dari kecil, tapi fikih tentang lewat di depan orang sholat nggak paham, itu nggak boleh. Kalau dia ingin lewat, ya sudah, di sampingnya nggak masalah, jangan kemudian di depannya. Nah, kecuali kasusnya kalau misalkan yang salah orang yang sholat, dia sholat sengaja di depan pintu, nah itu tempat lewat, nggak pakai sutroh lagi, itu masalah. Kalau ini kasusnya beda. Kasusnya beda. Tapi kalau kemudian jamaah ada orang yang lagi sholat, kemudian
tiba-tiba melonong, itu nggak boleh, ya tidak diperbolehkan. Bahkan ada 3 hal yang bisa membatalkan jemaah. Yang tepat itu bisa membatalkan, seperti ketika dilewati unta, kemudian anjing hitam, kemudian wanita yang sudah balik. Ini juga silang pendapat, tapi yang kuat bisa batal sholatnya, sehingga nggak boleh, ya tidak dibolehkan. Tapi jamaah sekalian, kalau sholatnya berjamaah, maka sutrohnya makmum itu sutrohnya imam. Sehingga ketika misalkan kita lewat di depannya tidak masalah, boleh. Jadi kasusnya kalau misalkan ada orang yang batal, ingin berwudu, tidak masalah dia lewat di depannya, boleh. Kenapa? Karena sutrohnya makmum ikut sutrohnya imam. Intinya di depan imam boleh dilewati. Kalau misalkan ada anjing hitam, itu bisa batal. Tapi sekali lagi, imamnya aman, ya tidak ada yang melewati, maka sholatnya jamaah tetap sah, tidak masalah. Ya tidak masalah. Itu pula kalau misalkan perempuan. Karena perempuan kalau dilewati, perempuan yang lain yang sudah haid jamasannya, itu bisa batal. Tapi kalau misalkan yang perempuan berjamaah, maka sutrohnya ya makmum ikut sutrohnya imam, maka tidak masalah dilewati. Ya tidak masalah seperti itu. Tapi kalau sholat sendirian atau dia jadi imam, maka wajib untuk mencegah. Tidak boleh apa? Ya, tidak boleh lewat seperti itu. Bahkan hadisnya keras ya, dengan bahasa fal yuqatilhu. Ya, qatil itu apa? Diperangi. Maka ada yang mengatakan dibunuh. Tapi bukan dibunuh ya, artinya apa? Cegah dengan kuat, dengan maksimal, agar jangan lewat. Ya, agar jangan lewat seperti itu. Jamaah sekalian, zahabal jamahiru min ahlil ilmi. Jadi jumhur ulama mereka berpendapat ila anna sutratal imami sutratun liman khalfah. Bahwa sutrohnya imam itu dianggap sutroh untuk orang di belakangnya. Maksudnya sutroh imam itu sutroh bagi makmumnya. Wa makna hadha, dan maknanya ini ada dua. Maknanya ada dua macam. Yang pertama jamaah sekalian, in annahu idza lam yahulla bainal imami wa sutratihi syai'un yaqta'u shalat. Maknanya yang pertama, apabila tidak ada yang memutuskan ya, atau yang melewati antara imam dan sutrohnya sesuatu yang bisa memutuskan sholat, fa sholatul makmumin sahihah, maka sholatnya makmum sah. Jadi selagi tidak ada yang lewat di depan imamnya sesuatu yang membatalkan sholat, seperti tadi keledai, anjing hitam, wanita yang sudah haid misalkan, maka sholatnya makmum sah. Sholatnya makmum sah. Walaupun misalkan di sopnya makmumnya ada anjing hitam lewat misalkan, atau keledai lewat, selagi imamnya aman sah, tidak masalah. La yadurruha mururu syai'in baina aydihim fi ba'di shaf. Dan tidak masalah, tidak bermudarat ketika di hadapan jamaah ada sesuatu yang lewat di depannya, tidak masalah. Wala fima bainahum wa bainal imam, atau antara shaf jamaah dengan depannya imam, maka tidak masalah. Ya tidak masalah. Hujahnya masalahnya hadis dari Ibnu Abbas. Ya, hujahnya hadis dari Ibnu Abbas. Beliau pernah mengatakan akbal turokiban ala himari, ya, ala himarin atanin. Saya pernah datang dengan mengendarai himar. Himar itu keledai. Atan itu keledai betina. Wa nabiyyu yusalli bin nas. Dan ketika itu Nabi sedang sholat dengan para sahabat. Di Mina, ila ghairi jidarin, tanpa menghadap ke tembok. Nah inilah jamaah sekalian dalil yang dijadikan hujah oleh jumhur ulama bahwasannya sutroh itu nggak wajib. Kenapa? Karena Nabi pernah sholat tidak menghadap sutroh. Ya. Karena lafaz sutroh itu perintah jemaah.
wal yadnu minha, dan hendaklah mendekat. Kaidah usul fikih mengatakan al aslu fil amri wujub, hukum asal perintah itu wajib. Tapi jumhur mengatakan ini maknanya bukan wajib tapi sunnah. Kenapa? Kata mereka ada dalil yang memalingkan. Apa dalilnya? Di antara ini, Nabi pernah sholat di tanah lapang, tidak mendekat ke tembok atau tidak ada sutra. Makanya dalil yang memalingkan makna wajib kepada sunnah. Ya. Tapi kalau perintah kemudian tidak ada dalil memalingkan, hukum asalnya apa? Wajib. Kalau ini ada, nah, sehingga jumhur mengatakan memakai sutra itu sunnah. Kemudian masalahnya, yakni fasalla ila jidarin fattakhadahu qiblatan. Famarartu baina yadayi ba'di shaf. Maka saya pun lewat di sebagian shaf, di hadapan sebagian shaf. Fanazaltu fa arsaltu atana, maka saya pun turun dan membiarkan unta tersebut untuk cari rumput. Fadakhaltu fi shaf, maka saya masuk ke shaf, bergabung. Fala yungkir alayya ahadun. Kata Anas, kata Ibnu Abbas, tidak ada seorang pun yang mengingkariku. Dilewati, Anas pakai keledai. Padahal keledai itu bisa membatalkan sholat. Kalau dalam artian melewati shaf orang yang sholat sendirian ataupun imam. Tetapi Ibnu Abbas melewati shaf makmum. Dan satu orang sahabat tidak ada yang mengingkari. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya shafnya jamaah atau makmum itu ikut shafnya imam. Nah, ikut shafnya imam. Makna yang kedua, annahu idza marra ma yaqta'u sholata bainal imam wa sutratihi qata'a sholatahu wa sholatahu. Makna yang kedua, apabila ada sesuatu yang bisa membatalkan sholat kemudian lewat di hadapan imam dan sutrohnya, qata'a sholatahu wa sholatahu, maka akan memutuskan sholatnya imam dan sholatnya jamaah. Itu maknanya. Jadi makna yang pertama, maksudnya selagi sholatnya imam tidak dilewati oleh tiga perkara tadi, maka sholatnya makmum aman. Mana yang kedua, ketika imam dilewati oleh sesuatu yang bisa membatalkan sholat di depannya, antara sutrohnya, maka yang masalahnya sholatnya imam batal, sholatnya makmum batal. Ya. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, kalau beliau mengatakan, habat nama Rasulullah bin Thaniyata Adzakhir. Ketika kami setelah turun dari lembah Adzakhir, ini nama tempat. Fahadarati sholat, maka waktu sholat datang. Yakni fasalla ila jidadin, maka Nabi pun sholat menghadap tembok. Fattakhadahu qiblatan, dan dijadikan dijadikannya ke arah kiblat. Wa nahnu khalfah, dan kami di belakangnya. Faja'at bahimatun tamuru baina yadihi, kemudian datang binatang jamaah melewat di depan Rasulullah. Famazala yudari'uha hatta lasaqa batnahu bil jidar. Maka Nabi terus untuk menghindar atau untuk mencegah agar binatang itu tidak lewat di depannya, sampai Rasulullah mendekatkan perutnya ke tembok. Karena jamaah kalau binatang dicegah juga nggak paham dia, karena nggak punya akal. Maka yang sholat ngalah. Apa jamaah? Maju ke depan, biar binatang itu tidak lewat di depannya. Kita yang ngalah, yang punya akal. Maju saja, nggak masalah, maju mepet, biar binatang itu lewat di belakangnya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemerot min warohi, maka binatang itu lewat dari belakang Nabi, bukan di depannya. Jadi lewatnya di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
falaula anna sutratahu sutratun lahum, ya, lam yakun baina mururiha baina yadayhi wa khalfihi farqun. Seandainya sutrohnya imam bukan dianggap sutrohnya jamaah atau makmum, maka tidak ada perbedaan antara lewatnya binatang dari depan imam dengan belakang imam. Tapi ternyata ada bedanya. Nabi tidak membiarkan lewat binatang tersebut di hadapannya, tapi dibolehkan di belakangnya. Padahal ada jamaah. Berarti artinya masalahnya memang ada beda. Ya. Dan inilah yang menunjukkan bahwasanya sutrohnya imam dianggap sutrohnya jamaah. Jadi kalau lewat jamaah tidak masalah. Ya. Yang masalah itu kalau lewat di depan imamnya, itu jadi masalah. Ya. Kemudian masalah lian, permasalahan yang kedua, hukmu jahril imami bil basmalati fil jahriyah. Hukum imam menjaharkan basmalah ketika sholat jahar. Ya, ketika sholat yang dijaharkannya dikeraskan. Oke. Hadhil mas'alah. Permasalahan ini jamaah sekalian min a'lamil masaili. Ya. Di antara masalah-masalah yang sering tergambarkan atau sering dibawakan oleh para ulama. Wa mu'dilatul fikhi. Ya. Dan permasalahan yang istilahnya jamaah? Ya rumit ya. Dan banyak diulang-ulang ya di dalam munadhara. Munadhara itu ya debat ya. Bismillah itu jahar enggak sih? Bismillah itu sir enggak sih? Ini sering ya terulang-ulang. Wa jaulanan fil musannafat. Begitu pula dibahas ya di banyak kitab-kitab. Ya. Walidha afdal bi tasnifi jama'atu min ahli ilmi. Oleh karena itulah banyak di antara para ulama mereka ya, membuat bab khusus ya terkait tentang masalah pembahasan bismillah ya. Ya. Wal khulasatu anna lil ulama fi hadhil mas'alah qaulan. Ya, qaulaini. Kesimpulannya ya masalah yang bahwasanya para ulama terkait tentang masalah ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat terkait tentang masalah menjaharkan basmalah ketika sholat jahar. Contoh maghrib, isya, kemudian subuh. Pendapat yang pertama, yusannul israru biha. Disunahkan untuk disirkan. Dibaca jamaah, tetapi disirkan. Sir itu bacaan pelan. Minimalnya lidah dan bibir kita bergerak. Ya, ini wajib jamaah saling. Karena sholat itu bacaan. Bil lisan. Bacaan bil lisan itu berarti bergeraknya lisan kita dan bibir kita. Maka kalau seseorang sholat kemudian bibirnya diam, dijamin dia baca dalam hati. Sah tidak? Tidak sah. Kenapa? Sholat itu qaulun wa amalun. Ucapan dan perbuatan. Sehingga dalam sholat itu nggak boleh bengong jemaah. Boleh diam ketika mendengarkan bacaan imam. Nggak sholat. Nggak boleh jemaah. Kalau tidak diam, ya dengarkan imam. Kalau tidak baca, ya bergerak. Itulah sholat. Ya, ucapan dan perbuatan. Dan ucapan itu bilisan. Dan ucapan dalam sholat itu ada dua, ada jahar, ada sir. Sir itu minimalnya jamaah sekalian. Bergeraknya lidah kita dan bibir kita. Sehingga Nabi ketika sholat dilihat jenggotnya bergerak. Itu minimal. Ya. Sehingga sholat tidak boleh kemudian bibirnya diam. Nah, ini kadang-kadang sebagian orang pas duhur, kenapa? Oh, sholatnya cepat. Ternyata nggak baca jamaah. Baca dalam hati. Buktinya ketika jadi imam pas maghrib, lamanya minta ampun. Ya. Kira-kira duhur, cepatnya minta ampun. Ya mungkin dia baca tapi dalam hati. Itu nggak boleh jamaah. Karena sholat itu qaulun. Ya. Qaul itu ucapan bil lisan. Maksimalnya di samping kita persis dia dengar. Atau didengar kita. Itu minimal bacaan, maksimal bacaan sir. Dan itu minimal bacaan jahar. Sampai tidak terbatas. Ya. Ya jamaah sekalian. Jadi disirkan. Ya. Ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat madhab Hanabilah, ashabul ra'yi, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam.
Wa qala Tirmidzi, al-Imam At-Tirmidzi mengatakan wa alaihi al-amalu inda aktsari ahli ilmi min ashabin nabi. Inilah yang diamalkan oleh kebanyakan sahabat-sahabat Nabi. Kata Imam At-Tirmidzi. Ya. Wa man ba'dahum, dan setelahnya minat tabi'in, dari kalangan para tabi'in. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Wa dzakarahu Ibnu Mundzir, Al-Imam Ibnu Mundzir beliau menyebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Ibnu Zubair wa Ammar, ya, ajma'in, ya. Mereka apa? Semuanya, ya. Wa bi qala al-Auza'i, gitu pula inilah pendapat Al-Imam Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Al-Imam Ibnu Mubarak, ya. Dan hujah mereka ini banyak. Saya bacakan satu saja jamaah sekalian. Hujah mereka salah satunya jamaah hadis Anas. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi, wa Abu Bakar, Umar, kanu yaftatihuna salata bilhamdillahi rabbil alamin. Mereka membuka salat dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti apa? Yang didengar oleh jamaah alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah kemudian tidak baca bismillah? Baca. Bismillah yang pertama baca, tetapi disirkan. Kenapa? Karena yang terdengar pertama kali adalah bacaan apa? Alhamdulillah, bukan bismillah. Ya, bukan bismillah. Dan masih banyak ya hadis yang lain. Ya. Kemudian yang masih pendapat yang kedua, ya, saya ringkas. Yusannul jahru biha. Disunahkan untuk dijaharkan, dikeraskan. Wa huwa masyhur madhab Syafi'i, dan ini yang masyhur dari madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Hujah mereka jamaah sekalian, salah satunya Marwahu Nu'aim Al-Mujmir. Kalau ia mengatakan sholaitu wara'a Abi Hurairah, saya pernah sholat di belakang Abu Hurairah. Fa qara'a, maka dia pun membaca bismillahirrahmanirrahim. Thumma qara'a, ya, bi ummil Quran. Kemudian baca Al-Fatihah. Ya. Qala, kemudian ya, hatta balagu, sampai pada ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Faqala amin, kemudian membaca amin. Faqala nasu, maka orang-orang, ya, membaca juga amin. Bacaan amin itu jamaah sekalian ada banyak redaksi, ya, ada banyak redaksi. Yang tepat itu bacaannya, ya, a-nya itu mad badal, min-nya mad arid disukun. Jadi amin. Ya. 3 itu keliru jamaah. Bacaan misalkan amin itu keliru. Karena amin itu artinya apa? Orang yang amanah. Atau amin itu artinya orang yang menuju tempat tertentu. Ya. Atau amin artinya apa? Berimanlah. Amin itu keliru. Tapi yang tepat amin. Jadi a-nya mad badal, min-nya mad arid disukun. Ya, mad arid disukun. Jadi yang keliru, karena amin itu artinya istajib. Ya Allah kabulkanlah. Karena awal itu doa aja. Doa. Sehingga di akhir doa kita baca amin. Harapannya doa kita dikabulkan oleh Allah. Kalau bacanya keliru, ternyata bacanya amin. Aman, orang yang aman. Enggak nyambung ya, Mak. Tidak nyambung. Sehingga harus benar ya bacanya, harus benar bacaannya. Iya. Kemudian masalian wa yaqulu kullama sajada, dan beliau membaca ketika setiap sujud Allahu Akbar. Wa idza qama minal julus, ketika bangkit dari duduk di rakaat yang kedua membaca Allahu Akbar. Wa idza sallama qala, ya, ketika salam ia pun membaca walladzi nafsi biyadi inni la asbahakum salatan bi Rasulillah. Sungguh, ya, saya adalah orang yang paling serupa salatnya dengan salatnya Rasulullah. Ya. Ya, sehingga jangan sekalian, memang sedang mendapat dengan para ulama, apakah dijaharkan atau disirkan. Tapi ada pendapat yang menarik, dan ini pendapat Al-Imam Al-Luqayyim. Beliau mengatakan gini jamaah sekalian, beliau menjamak hadis-hadis yang ada dengan mengatakan yang sering-sering Nabi lakukan disirkan, tetapi kadang-kadang dibolehkan untuk dijaharkan.
Nah, ini kesimpulan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, sehingga tidak masalah, jangan kemudian ketika sebagian teman-teman kita menjaharkan, kalau kita katakan, oh ini bid'ah, enggak. Oh ini sesat, enggak. Kenapa? Nabi pernah. Walaupun memang ini pembahasannya kuat ya, Mak. Tapi kesimpulan yang menarik tadi dari Al-Imam Ibnul Qayyim, yang sering-sering Nabi mensirkan. Kebanyakan Nabi mensirkan. Tetapi kadang pernah. Sehingga beliau mengatakan, kalau kadang-kadang boleh, tidak masalah. Ya, misal kita sholat jadi imam, ya di belakang orang-orang yang mereka biasa menjaharkan, maka jaharkan, boleh, tidak masalah. Ya. Ya. Tapi kalau untuk diri kita dan kita terbiasa dengan sir, karena ini yang banyak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Raji, kata Syekh, mimma sabaqa nara anna laysa fil jahri bil basmalah fi salati hadisun sahihun. Ya. Kalau pendapatnya Syekh, bahwasanya terkait tentang menjaharkan bismillah ketika sholat, ya, tidak ada hadis yang sahih, kan semuanya dianggap lemah. Ya. Sehingga cukup dengan hadis dari Anas fi adamil jahri, ya, tentang apa? Tidak adanya menjaharkan sholat, tidak menjaharkan apa, bacaan bismillah ketika sholat. Fa alaihi fal aula al israru bil basmalah. Maka kata beliau, pendapat yang paling tepat, yang paling utama adalah mensirkan bacaan bismillah. Wa ma hadza faswabu, ya, anna man la yajhar fi qad yusra al jahru fi limaslahatin. Ya. Kata beliau, maka pendapat yang sahih, yang benar, ya, anna man la yajhar, bahwasanya orang yang mungkin tidak menjaharkan, kadang dia disyariatkan untuk menjaharkan limaslahatin rojihatin, karena maslahat, karena ada maslahat. Ya. Fa yusra lil imami ahyanan limithli ta'limil ma'mumin. Ya. Sehingga disyariatkan bagi imam kadang-kadang, ya, untuk ngajari orang, ya, bahwasanya bismillah itu dibaca, maka boleh, silakan, tidak masalah kemudian dijaharkan. Apalagi tadi, ya, memang sebagian yang mengatakan juga hadisnya diterima, sehingga seperti Al-Imam Qayyim, dia memberikan kesimpulan tadi, sering-seringnya disirkan, tetapi kalau kadang-kadang dijaharkan, boleh mengatakan diperbolehkan. Ya. Dan catatan kata beliau, thumma liyu'lam anna al-khilafa fi hadhil mas'alah. Kemudian perlu diketahui bahwasanya khilaf dalam masalah ini, ya, perbedaan dalam masalah ini, qaribun fala yanbaghi ta'assub laha wala mubalagha fi qadriha. Maka selayaknya tidak ta'assub, fanatik, kemudian tidak berlebih-lebihan. Ya, artinya sampai jadikan cap, ya, kalau disirkan ini kelompok ini, ya, bahkan mengatakan sampai nggak sah sholatnya. Ini kan berlebihan, ya. Sebagian orang kalau sholat di belakang imam yang tidak mensirkan, sampai menganggap nggak sah. Dikira tidak baca cuma saja. Ya, baca tetapi disirkan. Ya, apalagi terkait tentang masalah jahar dan sir itu sunnah. Jadi kalau sampai kemudian mengatakan, oh tidak sah sholat di belakang imam tersebut, kenapa bismillah tidak dijaharkan? Ini sudah tingkatan berlebihan. Ya, artinya berkata dengan sesuatu ini ada dalilnya, itu nggak boleh. Ya. Atau mungkin tadi, ya, sebaliknya membid'ahkan orang yang menjaharkan, itu pun ya tidak dibolehkan. Ya. Hanya kita menerangkan bahwasanya yang sering Nabi lakukan seperti ini. Perkara kemudian dia tidak menerima, ya sudah. Nah, karena tugas kita hanya menyampaikan. Terkait hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya. Wa amat asuf fi lihadil mas'alah wa nahwiha fa min sya'airil furqati wal ikhtilaf alladzi nuhina anhu. Ya. Dan di antara apa namanya, perbedaan silang pendapat terkait tentang masalah seperti ini, ya, maka kita dilarang, ya, untuk dalam artian dijadikan bahan untuk saling, ya, menjelekkan atau tadi, ya, menyesatkan dan sebagainya, ya, itu tidak bolehkan, ya.
Wallahu taala a'lam bishawab. Ya kan sudah terbit, kita cukupkan jemaah sekalian. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Ya, sambil menunggu syuruk ya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, ya. Mm. Di belakang imam cuma, oh jadi jamaah laki-laki dan perempuan jejer gitu. Mm, mm, mm. Berdekatan. Oh, naam, naam. Oh, berarti di belakang cuma satu sop saja. Nah, jadi Mas Alian, kalau misalkan kondisinya tadi sebagaimana yang disampaikan, tidak masalah. Kenapa? Kondisi tempat. Yang penting intinya jangan sampai berdirinya makmum mendahului imam. Itu nggak boleh. Tapi kalau masih sejajar pun masih boleh. Apalagi tadi ya dia mundur karena memang jamaahnya tidak satu kan. Ya, maka masih dibolehkan. Tapi kalau misalkan tempatnya luas, maka sop yang sahih yang apa namanya Nabi ajarkan imam berdiri di depan. Ya, kemudian di belakang orang dewasa laki-laki, kemudian anak laki-laki, kemudian anak perempuan, kemudian orang dewasa seperti perempuan dewasa. Tapi kalau sempit maka tetap dibolehkan, yang penting intinya imam di depan. Atau misalkan terpaksa harus sejajar, boleh, tidak masalah. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ya, itu. Nah, orang ini berdiri. Nah, nah, nah. Ya jamasannya ketika ini kadang kejadian ketika masbuk ya. Masbuk, imam salam, depan ada orang masih bisa jadi sutro. Ternyata ternyata dia berdiri pergi, sehingga depannya kosong. Apa kemudian kita dianjurkan untuk maju ke depan? Ini jemaah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan iya dibolehkan untuk maju, tidak masalah, diperbolehkan. Sebagian mengatakan tidak. Kenapa? Alasan mereka mengambil sutro itu di awal sholat, bukan di tengah-tengah sholat. Jadi hadis Nabi itu waliyat luminha, hendaklah dia mendekat itu di awal sholat, bukan di tengah sholat. Kalau ini kan di tengah sholat, dia sudah sholat. Apa kemudian disyariatkan untuk cari sutro? Maka pendapat yang kedua tadi yang mengatakan tidak perlu maju, tetap dia berdiri di tempatnya. Alasannya ngambil sutro itu hanya di awal, bukan di tengah. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh bin Utsaimin. Beliau berpendapat nggak perlu maju, tetap berdiri di tempat tersebut. Tetapi gini Mas Alian, ya, kalau anda lebih condong gini, kalau dengan maju dan itu hanya butuh beberapa langkah saja maju. Contoh misalkan dia di sop yang kedua, maju hanya beberapa langkah saja, tidak masalah, boleh. Nah, ini untuk menjamak ya, mengkompromikan dua pendapat tadi. Tapi kalau misalkan majunya sampai butuh beberapa langkah, mungkin dilihat orang ini seperti orang main-main ini, ini sholat kok jalan, maka jangan lakukan, sudah diam saja di situ. Ya. Kenapa? Karena perintah mengambil sutra itu di awal sholat, bukan di tengah sholat. Ya, cuma tadi kalau misalkan melangkahnya cuma satu dua, misalkan tiga, misalkan silakan maju. Tapi kalau butuh ya, apa namanya langkahan banyak langkah yang untuk maju jamaah, maka nggak perlu. Ya, tidak perlu seperti itu. Ya, ini mungkin yang lebih pertengahan seperti itu jamaah. Ya. Wallahu taala alam. Karena memang pernah Umar itu melihat seorang sholat, dia menjauh dari tiang.
Kamakol. Kemudian beliau dekatkan. Nah, ini juga dalil bahwasanya di tengah sholat itu boleh dia maju bergerak lil maslahah, lil maslahah. Ya. Sebagian mazhab tidak membolehkan maju sampai 3 langkah. Tapi mereka mengatakan gini, 3 langkah itu kalau dalam artian berkesinambungan, mutawali. Jadi gini, 1, 2, 3 itu batal. Menurut sebagian mazhab, 1, 2, 3 itu batal. Tapi kalau 1 diam, 2 diam, 3 diam, tidak masalah kata mereka. Ya, walaupun nampaknya tepat, tidak masalah. Karena kenapa? Karena ini bergerak lil hajat, bergerak karena hajat itu dibolehkan. Tapi kalau tadi untuk menghindari silang pendapat, ya sudah kalau maju jeda dulu, kemudian jeda dulu. Kalau ini sepakat tidak batal. Walaupun yang tepat, kalaupun langsung tidak masalah. Kenapa? Karena ini gerak lil hajah seperti itu. Sehingga wallahualam kalau misalkan jaraknya dekat maju saja, tapi kalau sangat sangat panjang maka tidak perlu seperti itu. Wallahualam. Maka kalau kita yang tahu, kalau kita tahu misalkan ada sesuatu yang bisa diletakkan, letakkan. Ini buat ihsan ya, Pak, buat ihsan. Walaupun dalam artian kalaupun dibiarkan tidak masalah, tetapi bentuk ihsan kita letakkan. Nah, terus ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau orang ingin sholat ternyata di situ tidak ada sutrohnya? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin beliau ya, berfatwa gini. Kalau seorang dia sholat tidak pakai sutroh, apa kemudian kita boleh lewat di depannya? Boleh kata beliau dengan batasan ya, kurang lebih jarak mungkin ya sekitar 1,5 meter. Depannya nama masalah. Artinya gini ya, tidak boleh kita lewat di apa namanya jarak antara tempat berdirinya orang tersebut dan tempat sujud. Itu nggak boleh. Tapi boleh di depannya, menjauh. Itu nggak masalah. Dan ini kalau terpaksa. Karena mungkin tadi kasusnya ya, dia masbuk, ternyata di depannya berdiri, sehingga tidak ada sutroh. Mau maju, jaraknya jauh. Sehingga dia pilih tempat, tetap berdiri di tempat. Nah kalau kita ingin lewat, maka boleh tapi menjauh. Atau pilih di belakang. Tapi kalau di belakang tidak ada, ya sudah. Depannya tapi menjauh. Jangan tepat di antara tempat berdiri dan sujud. Hindari seperti itu jamaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Nah, ya. Apakah kemudian jamaah karena sutra itu dianjurkan? Apa kemudian sebaiknya di masjid itu diletakkan apa? Sutroh-sutroh. Maka jawabannya nggak perlu. Karena jamaah salin sutroh itu apa? Apapun yang ada di depannya, jadikan sutroh. Adanya tembok-tembok, adanya orang-orang, adanya tas bisa pakai tas. Ya. Jadi nggak perlu kemudian ya, mempersulit diri ya, nggak perlu. Tapi kalaupun misalkan di sebuah masjid sudah ada, ya maka ya jangan kemudian kita mengatakan oh ini sesat, jangan. Ya, tapi yang tepat nggak perlu. Ya tidak perlu seperti itu. Yang ada saja jadikan sutra seperti itu. Ya, wallahu taala alam. Ya demikian ya Mas ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.